Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsulinor dari jurusan Tadris Fisika UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan modul pembelajaran berbasis STEM Discovery Learning pada materi usaha dan energi kelas 10. Berikut penjelasannya. Pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis STEM Discovery Learning pada materi usaha dan energi untuk SMA kelas 10. Nah, penelitian ini dilatar belakangi beberapa masalah, yaitu yang pertama, banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya contoh-contoh pembelajaran fisika seringkali berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian berdasarkan pengalaman PPL 2 dan observasi ketika mata kuliah metodologi penelitian, ditemukan siswa kesulitan memahami pelajaran fisika. Hal ini didapat berdasarkan hasil wawancara. Yang ketiga, pentingnya pelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics merupakan pendekatan baru dalam perkembangan dunia pendidikan yang mengintegrasikan lebih dari satu disiplin ilmu. Selain itu, proses belajar mengajar merupakan bagian terpenting dalam pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidik sebagai pengajar dan peserta didik sebagai yang sedang belajar. Nah, bahkan begitu pentingnya pendidikan dalam wahyu. Yang pertamanya surah Al-Alaq ayat 1-5 memberikan prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq ini telah memberitahu bahwa Islam memotivasi pemeluknya agar selalu belajar dengan membaca, menelaah, dan meneliti segala sesuatu yang menjadi fenomena dan gejala yang terjadi di jagat raya ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Next, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan. Untuk tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, modul merupakan salah satu bahan ajar alternatif yang dapat dikembangkan dalam menunjang proses belajar siswa. Kemudian STEM adalah pembelajaran yang terdiri dari 4 elemen, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics, yang dapat meningkatkan hubungan antara semua elemen STEM tersebut sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Modul pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Dan energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, dan usaha atau kerja didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besaran perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Ada perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana validitas modul STEM dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi usaha dan energi. Yang kedua, bagaimana kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, dan keefektifan modul dengan pendekatan STEM menggunakan pembelajaran Discovery Learning
pada materi usaha dan energi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui modul berbasis STEM pada materi usaha dan energi. Kegunaannya yaitu yang pertama, bagi sekolah diharapkan dapat memberikan sumbangan positif menjadi masukan bagi pihak sekolah dalam upaya salah satu alternatif atau solusi untuk pengembangan media pembelajaran menggunakan modul berbasis STEM. Lalu, bagi pendidik diharapkan dengan adanya modul ini dapat menjadi masukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik adalah membantu memahami materi pembelajaran dengan menggunakan modul yang didesain dengan pendekatan STEM pada materi usaha dan energi. Sedangkan bagi penulis sendiri, dengan terlaksananya penelitian ini, semoga bisa berkembang lebih baik lagi dalam mengembangkan kreativitas diri sebagai calon pengajar. Nah, alasan memilih judul yaitu berdasarkan pengalaman menulis saat mata kuliah tren penelitian pendidikan fisika, ternyata pendekatan STEM merupakan pendekatan yang populer di bidang pendidikan. Yang kedua, ingin mengembangkan kemampuan dan diri sebagai seorang guru dalam membuat modul pembelajaran sebagai modal untuk menjadi seorang pendidik yang kreatif. Yang ketiga, ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari modul berbasis STEM dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning terhadap siswa. Penulis telah mencari atau beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Yang pertama, oleh jurnal Cristiano dan Taufik yang berjudul Pengembangan Modul Mata Kuliah pada Mata Kuliah Berbasis Gelombang berbasis Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik pada program studi pendidikan fisika. Dengan hasil modul mata kuliah gelombang berbasis STEM yang telah dilakukan dan diuji cobakan pada mahasiswa program studi pendidikan fisika angkatan 2016 Universitas Sriwijaya. Kelebihan atau perbedaannya yaitu menggunakan pendekatan STEM dengan 3 tahap, yaitu validasi, sehingga memudahkan siswa atau mahasiswa untuk belajar mandiri. Yang kedua, oleh Farida Amrul Al-Muharramah, Tantri Mayasari, dan Erwan Kurniat yang berjudul Pengembangan Modul Fisika STEM Berintegrasi Kearifan Lokal Beduk untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP. Dengan hasil modul Fisika STEM Terintegrasi Kearifan Lokal Beduk dengan hasil validasi, modul layak digunakan sebagai pendamping buku paket di sekolah. Kelebihannya yaitu terintegrasi kearifan lokal. Dan penelitian terdahulu yang ketiga dari skripsi Jinta Azmi Arinilah yang berjudul Pengembangan Buku Siswa dengan Pendekatan Terpadu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik pada materi suhu dan kalor. Dengan hasil modul fisika dengan pendekatan STEM berbasis inquiry dengan hasil validasi tampilan menarik, mudah digunakan, dan dapat digunakan sebagai bahan ajar. Kelebihannya yaitu menggunakan pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing.
Adapun sistematika penelitian skripsi yang akan ditulis yaitu yang pertama bab 1 yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 berisikan tentang modul, STEM, Discovery Learning, dan serta usaha dan energi. Yang bab 3 yaitu metode penelitian yang berisikan desain penelitian, subjek, uji coba, pengembangan produk, prosedur pengembangan, dan teknik pengumpulan data. Pada bab 4, hasil dan pembahasan yang berisikan tentang hasil pengembangan dan pembahasan. Dan terakhir pada bab 5, penutup yang berisikan tentang simpulan dan saran. Nah, landasan teori dari penelitian ini yaitu modul. Yang pertama modul Pembriarto tahun 1975 mendefinisikan modul sebagai suatu paket pengajaran yang memuat satu unit bahan pelajaran. Menurut Moyasa, pembelajaran dengan sistem modul memiliki karakteristik yaitu setiap modul harus memberikan informasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Yang kedua, modul merupakan pembelajaran individual sehingga mengupayakan untuk melibatkan sebanyak mungkin karakteristik siswa. Lalu, pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi pembelajaran disajikan secara logis dan sistematis. Yang terakhir, setiap modul memiliki mekanisme untuk mengukur tujuan siswa. Nah, pendekatan STEM. Seperti yang telah disebutkan tadi, STEM didefinisikan sebagai suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran antara dua atau lebih dalam komponen STEM dengan disiplin ilmu lain. Istilah STEM merupakan kepanjangan dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Adapun karakteristik STEM adalah berbasis teknologi dengan kinerja atau performance based, berbasis inquiry, dan berbasis pada masalah atau problem based learning. Implementasi STEM dalam pembelajaran. Pendidikan abad ke-21 mengarahkan pada peningkatan kualitas, kemampuan intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian, dan moral. Beberapa hal tersebut diwujudkan dalam pembelajaran STEM karena pendekatan STEM sendiri merupakan perwujudan dari keterampilan abad 21. Lalu Discovery Learning merupakan model yang mengarahkan siswa menemukan konsep melalui berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Discovery Learning adalah metode belajar yang menuntut guru lebih kreatif, menciptakan situasi yang membuat peserta didik belajar aktif dan menemukan pengetahuan sendiri. Nah, teori yang terakhir yaitu usaha dan energi. Usaha atau kerja didefinisikan sebagai hasil perkalian antar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya. Dengan rumus W sama dengan F kalikan S atau usaha gaya dikalikan dengan usaha. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, energi yang tersimpan dalam suatu benda sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha disebut energi potensial. Nah, jenis penelitian ini adalah termasuk research and development atau R&D. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan yang dimaksud merupakan
Pembuatan modul fisika dengan pendekatan STEM berbasis discipline learning. Desainnya yaitu model 4D, yaitu define, design, develop, dan assessment, dengan menyesuaikan langkah-langkah dari Tyagarajan. Nah, adapun waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap di sekolah SMAN 1 Alalak, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batu pada Maret 2021. Subjek penelitiannya adalah subjek uji coba produk pengembangan terdiri atas ahli desain dan isi atau materi pembelajaran dan uji kelompok kecil. Uji ahli desain akan dilakukan oleh dosen Tadis Fisika UIN Antasari Banjarmasin untuk mengevaluasi isi materi usaha dan energi. Sedangkan uji kelompok kecil akan diberikan kepada siswa kelas 10 IPA SMAN 1 Alak yang dipilih secara acak. Nah, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik angket, dan teknik khusus. Teknik observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dengan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tindakan pengamatan dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Sedangkan teknik angket adalah instrumen angket. Pada teknik ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan guru dan siswa dalam menggunakan bahan ajar fisika. Angket akan diberikan kepada guru fisika dan kelas 10 SMAN 1 Alak. Nah, sedangkan teknik khusus yaitu dengan cara melakukan pretest dan post-test. Selanjutnya, teknik analisa data. Berikut tabel untuk menganalisis data untuk menilai kebenarikan dan tepat atau tidak penggunaan modul untuk pembelajaran oleh penelitian terdahulu. Nah, bisa dilihat skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1. Di mana yang 4 adalah sangat menarik dan sangat bermanfaat dan sangat mudah, dan skor yang 1 adalah tidak menarik, tidak mempermudah, dan tidak bermanfaat. Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban sehingga skor penelitian dapat dicari dengan menggunakan rumus. Skor penelitian sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah nilai total skor rata-rata. Untuk mengetahui bagaimana hasil tingkat presentasi kenaikan belajar siswa menggunakan rumus P sama dengan sigma D per sigma NI dikalikan 100, di mana P adalah persentase, sigma D adalah total kenaikan, dan sigma NI adalah total skor ideal. Yang terakhir, prosedur pelaksanaan penelitian. Yang pertama, tahap pendahuluan. Yang pertama dilakukan adalah penjajakan awal ke lokasi penelitian di SMAN 1 Alak. Kemudian membuat desain proposal skripsi dan berkonsultasi. Lalu mengajukan proposal skripsi kepada biro skripsi. Nah, kemudian tahap persiapan. Yang pertama, melaksanakan seminar proposal skripsi, melakukan revisi, membuat surat izin penelitian kepada dekan, fakultas tarbiyah dan keguruan, dan menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait
membuat instrumen pengumpulan data atau IPD untuk penelitian. Yang ketiga, tahap pelaksanaan, menghubungi responden dan informan, lalu melaksanakan instrumen pengumpulan data atau IPD, melakukan observasi untuk menggali data penunjang, lalu mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi, kemudian mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, lalu menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran dari dosen pembimbing. Yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan. Dalam tahapan ini, menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan sistematis yang telah diterapkan, kemudian diserahkan kepada pembimbing serta berkonsultasi untuk diperbaiki dan dikoreksi dan selanjutnya disetujui. Setelah disetujui, lalu mengikuti seminar skripsi. Itu tadi presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.